Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara dengan NIM 201105010007 dari kelas Perbankan Syariah 1. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis Al-Jami'i selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Tugas dan Wewenang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum kita membahas tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, pengertian OJK yaitu sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara integrasi. Dalam pengawasan OJK seperti pasar modal, perbankan, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya ada asas-asas otoritas jasa keuangan. Asas-asas otoritas jasa keuangan dibagi menjadi 7, yaitu asas independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas integritas, dan asas akuntabilitas. Yang pertama yaitu asas independensi, yang artinya OJK harus independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu asas kepastian hukum, yang artinya sebagai negara hukum, Otoritas Jasa Keuangan beroperasi di Indonesia harus mengutamakan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaranya. Yang ketiga yaitu asas kepentingan umum. Asas ini membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat yaitu asas keterbukaan. Artinya OJK membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaranya. Yang kelima yaitu asas profesionalitas. Di sini Otoritas Jasa Keuangan mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam yaitu asas integritas. OJK berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Yang ketujuh yaitu asas akuntabilitas, yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kemudian tugas Otoritas Jasa Keuangan ada 3. Yang pertama yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, baik di sektor perbankan atau non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan ada 10. Yang pertama yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua yaitu membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat yaitu mengatur tentang tata cara penetapan pengelola statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, dan perlindungan konsumen. Tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kesepuluh, yaitu Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan atau mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.